أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlah. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat itu adalah dengan meningkatkan ketakwaan. Karena derajat kita di sisi Allah itu tidak ditentukan berdasarkan ketampanan kita, berdasarkan kekayaan kita, atau berdasarkan kedudukan kita, tapi ditentukan berdasarkan seberapa besar takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia dari antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Salawat dan salam selalu teriring kepada junjungan kita, suasana kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 18 Syawal. Berarti kurang dari 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah salah satu puncak, adalah satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak pahala dan ampunan yang kita dapat dari Allah Ta'ala. Karena di bulan Ramadan nanti Allah Ta'ala berkata bahwa Allah itu akan membuka pintu surga selebar-lebarnya. Allah akan menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah akan membelenggu syaitan semuanya. Maka di bulan ini adalah bulan yang Allah khususkan, Allah siapkan untuk kita untuk memenuhi bulan tersebut dengan ibadah, dengan beramal. Akan tetapi ada satu hal yang penting sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ibarat kata, kalau kita mau ngarit, kita mau ke sawah, maka mesti kita persiapan dulu. Barang apa yang perlu kita bawa? Terus siapkan arit, menyiapkan pacul, menyiapkan bekal. Supaya apa? Ketika kita ke sawah, itu waktunya produktif, membuahkan hasil yang maksimal. Maka Ramadan juga sama. Ketika kita sudah mau memasuki bulan Ramadan, maka sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan diri, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, menyiapkan bekal, sehingga apa? Ketika kita memasuki bulan Ramadan, itu benar-benar bulan Ramadan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena di bulan Ramadan kita ini dituntut tidak hanya 1 atau 2 hari saja, tetapi selama 30 hari Allah meminta kita untuk beribadah secara maksimal, beribadah dengan sungguh-sungguhnya, dan makin hari itu makin harus naik.
Bukan malah 10 hari semangat, kemudian hari-hari selanjutnya saya capek, males. Nggak boleh seperti itu. Tapi 10 baik, 10 kedua makin baik, dan paling bagus, paling maksimal di 10 hari terakhir. Inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi sayangnya banyak dari kalangan kaum muslimin yang ketika diberi kesempatan untuk menjumpai Ramadan tapi tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan orang-orang seperti ini itu diancam langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, beliau naik ke atas mimbar. Kemudian ketika tangga pertama beliau mengucapkan amin, tangga kedua beliau mengucapkan amin, dan tangga ketiga beliau juga mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian kenapa saya mengucapkan amin tadi? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi bersabda, tadi ketika saya naik mimbar, Jibril datang kepada saya. Kemudian Jibril berdoa. Di tangga pertama Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tetapi tidak bisa masuk surga. Maka Rasulullah mengucapkan. Kemudian doa yang kedua, Jibril berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tanpa membawa ampunan, tanpa membawa bahan. Maka Rasulullah mengucapkan. Dan di doa yang ketiga, Jibril berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tetapi tidak bersalah. Maka itu mengucapkan. Maka dari sini kita berfokus kepada doa yang nomor 2, yaitu bagaimana Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, mendoakan kebinasaan, mendoakan kecelakaan, mendoakan kehancuran kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia itu diberkahi Ramadan, mendapatkan berkah untuk memasuki bulan Ramadan, tetapi tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak bisa menggunakannya dengan baik, sehingga ketika keluar bulan Ramadan tidak membawa ampunan, tidak membawa pahala. Padahal di bulan Ramadan ini tadi Allah sudah berikan fasilitas yang luar biasa bagi kita, memudahkan kita untuk menjalankan ibadah, membuat hati kita ringan untuk berbuat baik, dan menjadikan hati kita enggan untuk berbuat kemaksiatan. Tapi kok di bulan Ramadan malah tidak sholat, malah tidak puasa, malah tidak ngaji, malah tetap maksiat, tetap berbuat buruk, tetap gosip, tetap maling. Ya, maka kalau di bulan Ramadan saja seperti ini, apalagi di bulan lainnya, maka pantaslah bagi dia untuk mendapatkan doa kecelakaan, doa kebinasaan dari Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana supaya kita terhindar dari nasib ini, terhindar dari mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka salah satu cara yang paling utama yang harus kita siapkan dari sekarang adalah membuat persiapan yang matang. Karena kebanyakan orang itu bukan tidak bisa menjalankan Ramadan, bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak siap. Ibarat kata ada orang mau lari maraton, nggak pemanasan dulu, nggak siap-siap dulu, langsung lari. Akhirnya apa? Setengah jalan sudah kerak, sudah nggak kuat lari. Maka sama. Sebelum kita maraton ibadah di bulan Ramadan, perlu kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, persiapan terlebih dahulu. Maka apa saja persiapan yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita mempersiapkan ilmu. Ini penting sekali.
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, pasti dia akan jatuh ke dalam kesesatan, jatuh ke dalam kebinasaan. Dan pasti akan banyak membawa mudarat dibandingkan membawa manfaat. Maka sebelum kita menjalankan bulan Ramadan nanti, kita perlu tahu apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai bulan Ramadan, apa saja yang diwajibkan, apa yang sunnah, apa yang makruh, bahkan apa yang haram untuk dilakukan. Itu harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Ta'ala. Kan maniman ya, sudah capek-capek beribadah, sudah lelah-lelah berbuat baik, karena perbuatan itu tidak ada dalilnya, perbuatannya tidak pernah diajarkan, hanya sekedar perasaan kita, wah ini kayaknya ibadah, kayaknya baik, padahal nggak pernah diajarkan. Akhirnya apa? Sudah capek-capek, keluar tenaga, keluar uang, keluar waktu, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak dapat pahala, bahkan bisa mendapatkan dosa. Naudzubillah. Makanya pentingnya ya kita belajar tentang ilmu-ilmu yang harus kita ketahui sebelum bulan Ramadan. Ya, terutama tentang puasa, ya. Apa yang diharamkan, apa yang diperbolehkan, dan apa yang diwajibkan ketika berpuasa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah memasang niat untuk beribadah secara bersungguh-sungguh. Karena mohon maaf ibadah kita itu wes sithik ora api. Secara jumlah sedikit sekali, sudah gitu secara kualitas jelek sekali. Seberapa sering kita membaca Al-Quran, seberapa sering kita sholat sunnah, bahkan ketika sholat pun apakah kita bisa khusyuk selama kita sholat? Maka kebanyakan dari kita seperti itu. Ibadah kita itu sangat sedikit sekali. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ibadahnya Nabi, ibadahnya para sahabat. Jauh sekali kita nggak ada. Maka mumpung di bulan Ramadan ini yang Allah melipat gandakan pahalanya, yang Allah membuat kita mudah untuk melakukannya, maka kita pasang niat. Ya Allah, saya niat bahwa Ramadan ini akan serius, akan benar-benar beribadah. Bahwa ibadah saya itu bukan asal yang penting sholat, bukan yang penting ngaji, yang penting puasa, capek istirahat, males berhenti, nggak boleh. Tapi kita niatkan untuk bersungguh-sungguh, untuk benar-benar beribadah. Bahwa walaupun malas, walaupun capek, walaupun lapar, walaupun haus, tetap kita akan beribadah. Kita tidak akan meninggalkan baca Quran kita, tidak akan meninggalkan sholat kita, tidak akan meninggalkan sedekah kita. Itu harus kita niatkan sekarang. Kemudian yang ketiga adalah memasang target. Salah seorang pebisnis pernah berkata, fail to plan is plan to fail. Barang siapa yang gagal dalam merencanakan sesuatu, maka pasti itu artinya dia sudah merencanakan kegagalan. Maka kalau kita mau meraih sesuatu yang bagus, sesuatu yang bernilai, kita harus ada tujuan yang benar, tujuan yang pengen kita capai. Ibarat kata kalau kita mau jalan-jalan, harus tahu jalan-jalannya di mana saja. Mau jalan-jalan ke Sukoharjo, jalan-jalan ke Singorojo, jalan-jalan ke Semarang, atau ke tempat yang lain. Itu harus kita tahu. Ketika kita sudah tahu tujuannya, langsung naik motor ke tujuan. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya, wah saya mau jalan-jalan mana? Ya udah, yang penting jalan-jalan saja. Akhirnya apa? Ya sudah muter-muter saja. Akhirnya muter-muter di tempat, nggak akan kemana-mana. Dari rumah, ke Pinang Sari, nanti ke ke Curug Sewu, harus balik lagi, nanti balik lagi. Nggak akan kemana-mana. Ketika tidak punya target yang jelas. Maka kalau kita mau Ramadan kita itu benar-benar maksimal, kita pasang target.
Apa sih yang akan atau yang pengen kita capai nanti di bulan Ramadan? Contoh targetnya seperti apa? Nah, target yang wajib, sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Bagi yang masih bolong-bolong, adik-adik atau mas-mas yang kadang-kadang subuhnya masih ketinggalan, subuhnya masih kesiangan, atau yang kadang-kadang isyaknya karena asik main akhirnya kelewatan, asarnya karena tidurnya siang mendekati asar akhirnya nggak sholat, maka di bulan puasa ini kesempatan untuk memperbaiki sholatnya. Yang masih bolong-bolong dipenuhi semuanya, jangan sampai ada sholat yang ditinggalkan. Apalagi kita puasa, mosok ada orang yang dia puasa tapi malah meninggalkan sholat. Padahal sholat itu kewajibannya itu lebih tinggi dibandingkan puasa. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dibandingkan dosa meninggalkan puasa. Maka ibarat kata, kalau ada orang sholat, orang puasa tapi nggak sholat, itu seperti orang yang jalan-jalan, dia pakai baju lengkap, pakai kemeja lengkap, tapi nggak pakai celana. Kira-kira ada orang seperti itu, kita anggap sebagai orang yang nggak berakal, nggak punya akal. Mosok yang lebih penting malah ditinggalkan, malah mengutamakan yang dapat di bawah. Apakah berarti boleh meninggalkan puasa? Ya tidak juga. Dua-duanya wajib, tapi sholat wajib itu jauh lebih wajib. Yang sudah sempurna sholatnya, kita target bahwa sholat harus berjamaah, 5 waktu, nggak boleh telat, nggak boleh masbuk atau nggak boleh ikut sholat sendiri. Yang sudah berjamaah tiap hari ditingkatkan kualitas kekhusyuannya atau lama. Kemudian kita bisa juga pasang target baca Al-Quran kita. Berapa kali dalam bulan Ramadan ini kita ingin menghatamkan Al-Quran? Minimalnya 1 kali saja di bulan Ramadan ini untuk hatam. Ini kemudian berat, Pak. Kemudian berat. Kita sisakan setiap kali sholat 10 menit saja. 5 menit sebelum sholat dan 5 menit setelah sholat. Itu insya Allah 1 hari 1 juz pas selesai. Jadi 30 hari, insya Allah dapat 30 juz. Jangan sampai kalau di bulan Ramadan ini kita sama sekali tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Maneman sekali. Waktu kita buat apa? Maksud menyisakan waktu 1 jam sehari saja. Dari 24 jam kita menyisakan 1 jam untuk membaca Al-Quran saja, kok tidak bisa. Dalam hal sedekah, maka kita coba target selama Ramadan ini pengen sedekah berapa. Tentu harus lebih besar daripada yang biasa-biasanya. Yang biasanya kok sedekahnya 5.000, target, wah saya pas Ramadan pengen 10.000 per hari, 300.000. Atau yang sudah bisa 100.000 naik jadi 200.000, 500.000, atau mungkin 1 juta atau 2 juta sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi kita target, kita tulis, bahkan ditulis di dalam buku berapa yang ingin kita sedekah. Terutama di bulan puasa, salah satu sedekah yang paling utama adalah memberi makan orang yang sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Ya. Jadi mumpung ada momen seperti ini, momen Ramadan, ya, di mana ada banyak kesempatan untuk bersedekah, dimanfaatkan dengan sebaik. Dan inilah pentingnya kenapa memasang target, untuk memasang apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan selama nanti di bulan
Ramadan. Jadi tidak bingung, ya hariannya itu tidak bingung. Wah, hari ini saya mau ngapain? Wah, hari ini saya mau melakukan apa ini? Tapi ketika kita sudah punya jadwal enak. Sahur, habis sahur ngaji, habis ngaji sholat subuh. Setelah sholat subuh dikir sampai isyraq. Setelah isyraq kerja nanti sampai duhur istirahat, baca Quran bentar, istirahat sampai asar. Asar nanti ngaji bentar, 20 menit, kemudian tata rumah, kemudian siap-siap ikut kajian buka puasa. Setelah maghrib di masjid ngaji sampai isya. Setelah isya sholat taraweh. Nah, setelah sholat taraweh istirahat. Nah, ketika kita punya jadwal seperti itu, karena kita ada target, ada capaian yang ingin kita raih, itu insya Allah ibadahnya akan lebih teratur, lebih terjadwal, dan membuahkan hasil yang maksimal. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah beberapa persiapan yang bisa kita lakukan. Mumpung masih ada 10 hari lagi atau 12 hari lagi sebelum bulan Ramadan tiba. Maka yang 12 hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita. Untuk mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan fisik kita, bahkan mempersiapkan harta kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi kita menyambut bulan Ramadan benar-benar dalam keadaan siap dengan bekal kita, siap dengan target-target kita. Jangan sampai kita menuju bulan Ramadan sebagaimana tadi. Kita mau ngacur, kita mau ngarit, tapi gak bawa alat, gak bawa sabit, gak bawa kresek, gak bawa pacu, cuma bawa tangan kosong. Dapatnya apa? Paling rumput-rumput, remah-remah. Ya sama, nanti kalau kita menyambut bulan Ramadan tanpa ada persiapan, tanpa ada bekal, ya nanti cuma dapatnya remah-remah saja, tidak mendapatkan pahala yang maksimal. Masyaallah muslimin, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Maka khatib menasihati kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian, mumpung ada waktu di 12 hari terakhir ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya Ramadan kita nanti benar-benar membuahkan hasil yang maksimal, dan semoga kita terhindar dari golongan-golongan yang didoakan kebinasaan dan kehancuran oleh Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil alim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi ahli al-haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي يمن وفي صوماليا وفي السودان وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان.
وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله